Kelima dengan judul Back. Dalam sebuah arena permainan baseball, Ikuo dan Tatsuya berbagi informasi tentang kematian Aoi. Di sela-sela mereka memukul bola yang datang, Tatsuya menjelaskan masa lalu dari Aoi yang mana ia adalah seorang gadis malang yang Tatsuya ambil dari kedua orang tuanya yang terjebak hutang rentenir hingga kedua orang tuanya memutuskan untuk menghilangkan nyawa mereka sendiri. Ini cukup getir ya. Teringat saat menyelamatkan keluarga Aoi dari jeratan hutang, di mana ia juga mengharapkan Aoi untuk bekerja dengannya. Aoi pun berterima kasih dan akhirnya ia bekerja di klub malam milik Tatsuya. Tatsuya menghentikan permainannya, lalu bergegas berganti pakaian. Terlihat tato naga horizontal yang keren dengan pose memakan ekornya sendiri. Nah, yang ini adalah gambaran sebutan dari Uroboros. Tatsuya pun meninggalkan Ikuo dengan nyeletuk bahwa mungkin esok ia akan menderita nyeri otot. Ikuo memahami rasa kehilangan Tatsuya pada Aoi. Sejak kejadian pertama Sugai sebagai tersangka pembunuhan wanita malam 3 bulan lalu yang masih buron, investigasinya malah menjadi mandek. Bahkan penyebab tewasnya Aoi juga terasa janggal. Ikuo berpikir bahwa analisa polisi divisi 1 tentang Sugai sebagai dalam pembunuhan Aoi tidaklah kuat, karena cara yang Sugai lakukan kepada korbannya dan kejadian Aoi itu berbeda. Ikuo pun bersimpulan bahwa Sugai bukan pelaku dari tewasnya Aoi meskipun ia juga ragu. Ikuo menemukan sebuah sobekan kertas yang membuat ia bergegas pergi ke Departemen Keamanan Sosial untuk bertemu dengan temannya, Hoshino Tamotsu, selaku petugas yang berjaga di sana. Ikuo bermaksud untuk meminta bantuannya mengecek sebuah sitaan konten DVD dewasa. Sayangnya Hoshino tidak mau. Waduh, apa nih? Ikuo pun tak pantang arah. Dia pun menawarkan sebuah action figure kepada Hoshino sebagai sogokan. Waduh, sama juga nih Ikuo. Hoshino pun kaget dan mendadak mengenali sogokan Ikuo itu sebagai barang yang langka. Meskipun Ikuo harus kehilangan 45.000 yen, tetapi usahanya berhasil. Ikuo pun masuk ke dalam ruangan itu dan mencari sesuatu dari petunjuk sobekan kertas tadi. Yang ternyata sobekan kertas itu adalah petunjuk dari Tatsuya. Ikuo pun akhirnya menemukan DVD tersebut lalu menontonnya. Meskipun bingung apa yang coba Tatsuya ingin sampaikan kepada Ikuo, ia pun menonton film dewasa itu hingga menemukan scene di mana ia terkejut melihat ada Aoi di dalam video itu. Waduh, ada apa ini? Ikuo pun menemui Tatsuya dan menanyakan maksud dari ini semua. Tatsuya menjelaskan bahwa di internet ada semacam forum rahasia film dewasa, atau mungkin kita sebutnya AVI aja ya, edit video. Ada semacam forum rahasia edit video maniak yang membagikan info terkait AV yang sedang atau bakal ramai. Dan jika Ikuo mau memeriksa rekening bank dari Aoi, maka akan ditemukan deposit uang sebesar 500.000 yen di dalam rekeningnya. Tetapi tak lama dari situ, ia mencairkan semuanya, yang berarti ia menerima bayaran dari memerankan video tersebut. Ia menambahkan bahwa mudah bagi ia untuk mencari dan menanyakan informasi dari pemasok film itu. Ya karena merupakan aktivitas sehari-hari dari kelompok mereka ya, kelompok dunia gelap. Atau mungkin kita kedepannya bisa sebut sebagai Yakuza. Ikuo masih menggerutu dan bertekad untuk mencari pembunuh dari Aoi. Dan di sisi Tatsuya, kita ditampilkan sedikit sebuah petunjuk yang membuat Tatsuya seperti mengetahui siapa dalang dibalik peristiwa ini. Tatsuya mencurigai pembuat film dewasa itu adalah dua mahasiswa yang bermarkas di sebuah sekolah kram. Nah, sekolah kram ini adalah jenis fasilitas persiapan ujian setelah sekolah. Mereka juga merupakan kelompok amatiran yang menjalankan operasinya tanpa berafiliasi dengan Yakuza. Panel pun berpindah saat seorang pria
di dalam sebuah tempat itu mencoba membuka pintu sambil menggerutu akibat mengganggu pekerjaannya. Yang ternyata setelah dibuka, Ikuo itu yang muncul. Pria itu ketakutan dan mencoba melarikan diri dari Ikuo. Pria itu pun melompat dari jendela yang sekaligus mengagetkan temannya yang lain. Dan di tempat yang sama, Tatsuya menyelinap masuk untuk mencari informasi. Tatsuya ternyata meragukan bahwa kedua mahasiswa itu adalah dalang di balik tewasnya Aoi. Di tempat lain, Ikuo berhasil membekuk mereka dan menginterogasinya. Mereka berdua pun membantah membuat film Aoi itu. Mereka hanya bertugas mengcopy, mengedit, dan mengirimkan saja. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa video itu dibuat secara pribadi dan salinannya dijual ke pemasok oleh seseorang yang tidak dikenal. Setelah menginterogasi mereka, Ikuo terlihat kesal dengan kerumitan kasus ini. Tidak jauh dari sana, Tatsuya sedang menonton sesuatu sambil memastikan deduksinya kepada seseorang. Sang pelaku pun sepertinya sudah diketahui.